Halo, selamat siang Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 10 Februari 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tangkap DPO ruda paksa aktivis perempuan sebut komitmen Polda berpihak ke korban. Keberhasilan Polda Maluku menangkap daftar pencarian orang atau DPO kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur menuai apresiasi luas dari aktivis perempuan dan pendamping korban. Penangkapan mantan Camat Niwil, Royko Martin Mado Bafu dinilai menjadi bukti nyata komitmen kepolisian dalam menuntaskan kasus kekerasan seksual yang telah berlarut-larut selama hampir 3 tahun. Aktivis perempuan Maluku Otepati menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto beserta seluruh jajaran, terutama Subdit PPA Polda Maluku, tim Resmob dan Brimob yang terlibat langsung dalam proses penetapan hingga penangkapan DPO. Menurutnya perjalanan kasus ini bukanlah proses singkat. Dia mengaku telah mendampingi korban dan berinteraksi intens dengan kepolisian dalam kurun waktu yang sangat panjang. OT menekankan selama tersangka berstatus DPO dan buron lebih dari 2 tahun, korban hidup dalam ketakutan. Fakta di lapangan menunjukkan korban mengalami intimidasi, tekanan sosial, bahkan tekanan dari lingkungan keluarga inti. Ia berharap proses hukum ke depan dapat berjalan cepat dan pasti agar korban bisa kembali menjalani kehidupan secara normal. Momen emosional saat korban mengetahui bahwa tersangka akhirnya ditangkap. Dalam kesempatan itu, OT juga menyampaikan apresiasi kepada insan pers. Ia menilai media berperan besar dalam mengawal kasus ini secara konsisten dan tetap berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia. Apresiasi serupa disampaikan aktivis perempuan lainnya, Apriansa Atapari atau akrab disapa Ria. Ia menyebut perjuangan mengawal kasus ini sebagai perjalanan panjang yang penuh harapan. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Maluku berjanji akan menangkap tersangka. Janji itu, kata Ria, terbukti tidak lama kemudian. Ria juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari aparat penegak hukum, jurnalis, hingga kelompok anak muda yang terus bergerak mengawal kasus ini meski prosesnya berlarut-larut. Ia menilai penangkapan ini sebagai langkah awal yang penting bagi Polda Maluku dalam menunjukkan keberpihakan terhadap korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak. Sebagai pribadi maupun gerak bersama Perempuan Maluku, kami menyampaikan terima kasih banyak untuk Kapolda Maluku dan seluruh jajaran, khususnya bagi PPA Polda Maluku. Juga kami mengucapkan terima kasih banyak untuk tim Resmob dan juga Brimob yang sudah boleh membantu kami dalam berupaya untuk penangkapan DPO. Karena penangkapan DPO ini bisa memberikan bukti kepada kami bahwa polisi memang benar-benar konsisten. Polisi benar-benar melakukan apa yang merupakan tanggung jawabnya, melindungi dan mengayomi masyarakat. Itu kami bisa membuktikan itu. Beta sebagai pendamping korban berinteraksi dengan pihak kepolisian dalam kasus ini cukup panjang, karena ketemu berpikir tentang bagaimana korban ini dia bisa menjalani kehidupan yang normal. Proses ke depan itu tetap ketong kawal dengan harapan bahwa ketong akan bersama-sama mengawal ini, karena kasus ini sudah mulai dari penangkapan dia kemarin di tanggal 2. Iya, dari beta sebenarnya kalau mau sedikit flashback ke belakang, perjalanan ini benar-benar panjang.
kita memulai tahun 2026 Gerak Bersama Perempuan Maluku Jumat tanggal 12 Januari dengan Pak Kapolda. Itu kita bawa harapan hampir 2 tahun yang kita pupuk untuk perjuangan ini. 12 Januari jumpa, Pak Kapolda menjanjikan untuk proses hukum, proses penangkapan, dan itu tidak berlangsung lama. Akhir Januari dan awal Februari kita sudah bisa dapat kabar baik bahwa si DPO sudah ditemui. Ini bentuk komitmen daripada Kapolda. Kami juga mengucapkan terima kasih dari kaum muda kepada pimpinan Kapolda Maluku, semua pihak yang turut bekerja keras untuk proses ini. Kami juga mengucap terima kasih untuk teman-teman jurnalis, kawan-kawan muda di luar, semua pergerakan yang teman-teman lakukan akhirnya membuahkan hasil, sekalipun dia harus berlarut lama. Kasus ini bukan satu kasus, masih ada begitu banyak kasus yang sementara kami dampingi. Ya, kami percaya dan meyakini bahwa ini langkah awal. Polda menunjukkan sikap bahwa mereka komitmen untuk mengawal proses kasus ke depan. Kami berharap bahwa dia tidak sampai di sini. Maluku akan menjadi rumah harmonis untuk semua orang, baik kalangan anak-anak maupun orang tua, baik terkhususnya lebih kepada perempuan. Berita selanjutnya, Tribuners buka suara usai video asusila viral. GGEP ngaku tidak ingat, tidak tahu, dan tidak kenal. Selebgram sekaligus konten kreator asal Kota Ambon, GGEP, akhirnya buka suara terkait video bermuatan asusila yang belakangan viral dan menghebohkan publik di berbagai platform media sosial. Setelah memilih bungkam beberapa waktu, GGEP memberikan klarifikasi langsung dalam wawancara eksklusif bersama tribunambon.com Senin 9 Februari 2026. GGEP mengaku tidak mengingat secara jelas peristiwa yang terekam dalam video tersebut. Namun saat dikonfirmasi lebih lanjut, GGEP membenarkan bahwa peristiwa dalam video tersebut terjadi pada tahun ini. GGEP secara terbuka mengakui bahwa sosok berkaos hitam yang terlihat jelas dalam video viral tersebut adalah dirinya. Meski demikian, ia mengaku sama sekali tidak mengetahui konteks pembuatan video tersebut, bahkan tidak menyadari keberadaan video itu sebelumnya. Saat ditanya mengenai kondisi dirinya ketika perekaman berlangsung, GGEP mengaku tidak dapat memastikan apakah ia dalam keadaan sadar atau tidak. Pernyataan ini menambah lapisan baru dalam polemik yang tengah berkembang di ruang publik. GGEP juga dengan tegas membantah keterlibatannya dalam penyebaran video tersebut. Ia mengklaim tidak pernah mengunggah, membagikan, maupun menyebarluaskan rekaman itu ke media sosial atau platform digital manapun. Lebih jauh, GGEP mengaku tidak mengenal pihak-pihak lain yang terlihat dalam video tersebut. Diberitakan sebelumnya, publik dihebohkan dengan beredarnya sejumlah potongan video yang diduga memuat adegan asusila sesama jenis. Video tersebut dengan cepat menyebar dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dalam perekaman itu terlihat jelas wajah seorang TikToker lokal berinisial GGEP yang cukup dikenal di Kota Ambon. Berdasarkan penelusuran, terdapat sedikitnya 3 potongan video dengan durasi masing-masing 7 detik, 46 detik, dan 54 detik. Video tersebut diduga direkam di dalam sebuah kamar dengan alas spray berwarna hijau tua. Dalam salah satu adegan, GGEP tampak mengenakan kaos hitam, sementara lawan mainnya terlihat seorang remaja pria berkaos putih yang diduga masih berusia di bawah 17 tahun. Hingga kini identitas remaja tersebut belum diketahui secara pasti. Selain itu, dalam salah satu potongan video juga tampak sosok pria lain yang diduga berperan sebagai perekam adegan tersebut. Kasus ini masih terus menjadi sorotan publik, sementara aparat penegak hukum disebut tengah mendalami berbagai aspek, termasuk dugaan penyebaran konten dan kemungkinan pelanggaran hukum lain yang menyertainya. Pemeriksaan tadi itu yang dari
pihak berwajib itu dari jam 10 sampai jam 4. Kejadiannya juga kita sen tahu lah. Terus dalam kejadian tersebut kita sen tahu itu apa yang kita alami. Kayak kita sen tahu di antara sadar mau sadar atau bagaimanapun itu sen tahu lah kejadian itu tuh kenapa sampai akan bisa terjadi. Berarti sendiri saya sen tahu. Tahu juga. Sen tahu ada videonya dan kenapa sampai akan bisa tersebar itu sen tahu sama sekali. Sebelumnya dengan Dong tuh apakah memang kenal, berteman atau seperti apa? Saya kenal juga. Kenal juga sama sekali. Sebelumnya itu belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu dan saya kenal sama sekali. Oke. Banyak, nanti ada berbagai macam proses dan tahapan-tahapan yang akan dilewati lagi. Panggil secara pribadi apakah siap menghadapi itu? Ya, terkait semua itu karena hal tersebut telah terjadi dan kita sudah siap mengikuti akan punya konsekuensi dari pihak berwajib. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, pemerintah Kota Ambon upayakan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Pemerintah Kota Ambon tengah berupaya merealisasikan program nasional sekolah rakyat di wilayahnya. Lahan untuk pembangunan sekolah rakyat pun masih diupayakan. Hal ini dibenarkan oleh Wali Kota Ambon Bode Winwati Mena. Dikatakannya saat ini penjabat Sekretaris Kota atau Sekot Ambon Robi Sapulete sedang mengintensifkan komunikasi dengan 8 pemilik lahan potensial. Proses ini menjadi krusial karena kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur sekolah rakyat idealnya mencapai 6 hingga 8 hektar besarnya. Walaupun belum mencapai kesepakatan bersama, Pemkot optimis proses pembelian lahan bersama pemilik tanah akan berlangsung dengan baik, sehingga proses konstruksi pembangunan dapat segera dilakukan. Hal ini guna memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan bermutu. Watimena berharap adanya kerjasama dari para pemilik lahan demi kepentingan pendidikan generasi mendatang di Kota Ambon. Sebagai informasi, Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis berkualitas dengan konsep asrama yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh pelosok Indonesia. Program yang digagas tahun 2025 ini menyediakan akses pendidikan yang setara SD hingga SMA. Saat ini per tahun 2025 jumlah sekolah rakyat yang telah dibangun sebanyak 166 unit dari yang direncanakan sebanyak 500 unit. Masalah limbah di Amplas Tribuners DLHP Ambon beri teguran dan solusi bagi pengelola gedung dan KFC. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon menemui pihak pengelola Pusat Perbelanjaan Ambon Plaza atau Amplas serta manajemen KFC untuk membahas persoalan pengelolaan limbah. Hal tersebut dilakukan menyusul terjadinya penumpukan hingga luapan limbah dari salah satu gerai makanan di dalam gedung tersebut. Pertemuan diawali dengan peninjauan langsung ke grease trap atau bak perangkap lemak di dapur KFC. Usai peninjauan, petugas DLHP menyarankan agar pihak KFC membuat saluran pembuangan berbentuk huruf U terbalik yang diarahkan ke bawah tanah. Langkah ini bertujuan memisahkan lemak dari air limbah agar tidak bercampur dan meluber ke saluran pembuangan. Selanjutnya, DLHP menemui pengelola gedung Amplas di lantai 4. Dalam pertemuan tersebut, DLHP menyampaikan sejumlah masukan, solusi sekaligus teguran kepada General Manager Amplas terkait sistem pengelolaan limbah gedung. Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain pembangunan fasilitas pengelolaan limbah yang lebih besar dan terorganisir, penampungan limbah yang sebelumnya hanya berukuran sekitar 1 x 1 meter diminta diperluas. Selain itu, penutup saluran pembuangan tidak boleh dibuat permanen agar memudahkan proses pembersihan secara menyeluruh. DLHP juga merekomendasikan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL terpusat di penampung
seluruh limbah dari aktivitas di dalam gedung Amplas. Kepala Bidang Pencemaran DLHP Kota Ambon, Hatam Lumrah, mengatakan tanggung jawab pengelolaan limbah berada pada pengelola gedung. Ia menegaskan tindak lanjut harus segera dilakukan guna mencegah kembali terjadinya penumpukan dan luapan limbah ke area publik. Menanggapi hal tersebut, General Manager Amplas Ciko menyambut baik masukan dan koreksi dari DLHP. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merencanakan revitalisasi gedung, termasuk pembenahan sistem pengelolaan limbah. Pertemuan tersebut diakhiri dengan peninjauan bersama lokasi pembuangan limbah di area parkiran roda 2 di depan gedung Amplas. Tapi di depannya, yang dari sini, yang dari geser. Lebih condong dia pun air. Nanti lemang yang di sini diangkat ya. Yang dari geser. Berita terakhir, Tribuners, limbah di depan Amplas DLHP tinjau bak perangkap lemak di dapur KFC. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon meninjau gerestrap bak perangkap lemak di dapur restoran cepat saji KFC cabang Ambon Plaza. Peninjauan itu menyusul penumpukan hingga luapan limbah ke area publik yang diduga bersumber dari KFC. Usai peninjauan, petugas DLHP menyarankan agar pihak KFC membuat saluran pembuangan berbentuk huruf U terbalik yang diarahkan ke bawah tanah. Langkah ini bertujuan memisahkan lemak dari air limbah agar tidak bercampur dan meluber ke saluran pembuangan. Selanjutnya, DLHP menemui pengelola gedung Amplas di lantai 4. Dalam pertemuan tersebut, DLHP menyampaikan sejumlah masukan, solusi sekaligus teguran kepada General Manager Amplas terkait sistem pengelolaan limbah gedung. Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain pembangunan fasilitas pengelolaan limbah yang lebih besar dan terorganisir. Penampungan limbah yang sebelumnya hanya berukuran sekitar 1 x 1 meter diminta diperluas. Selain itu, penutup saluran pembuangan tidak boleh dibuat permanen agar memudahkan proses pembersihan secara menyeluruh. DLHP juga merekomendasikan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah terpusat untuk menampung seluruh limbah dari aktivitas di dalam gedung Amplas. Kepala Bidang Pencemaran DLHP Kota Ambon, Hatam Lumrah, mengatakan tanggung jawab pengelolaan limbah berada pada pengelola gedung. Ia menegaskan tindak lanjut harus segera dilakukan guna mencegah kembali terjadinya penumpukan dan luapan limbah ke area publik. Menanggapi hal tersebut, General Manager Amplas Ciko menyambut baik masukan dan koreksi dari DLHP. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merencanakan revitalisasi gedung termasuk pembenahan sistem pengelolaan limbah. Pertemuan tersebut diakhiri dengan peninjauan bersama lokasi pembuangan limbah di area parkiran roda 2 di depan gedung Amplas. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 10 Februari 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.